udah kenal sama Lause? Belum. Oke, nama Lause Vesti. Tapi adik-adik bisa panggil Lause V. Lause siapa? Lause V. Oke. Jadi sebelum kita mau dengerin cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau cerita ke adik-adik tentang Daud. Siapa yang tahu Daud? Siapa coba? Pernah nonton apa? Siapa coba Daud? Gak tahu. Siapa yang tahu Daud? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu Daud? Lupa. Oke. Supaya kita bisa mengenal siapa itu Daud, hari ini kita dengar cerita tentang Daud. Nah, tapi adik-adik harus duduk yang rapi, duduk yang manis. Nanti Lause ada pertanyaan. Kalau ada yang bisa jawab, akan dapat hadiah dari Lause. Jadi harus duduk yang manis ya. Oke? Yuk kita mulai ya. Jadi ceritanya gini. Pada suatu masa, ada sebuah bangsa namanya bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu punya raja yang pertama namanya Saul. Siapa namanya? Saul. Raja Saul. Nah, jadi ingat ya, raja pertama Israel namanya Raja Saul. Nah, Raja Saul itu adalah seorang raja yang baik. Makanya dia bisa dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Tapi, walaupun dia baik, dia pernah melakukan satu kesalahan yang akhirnya bikin Tuhan kecewa sama dia. Akhirnya Tuhan bilang, aku mau ganti Raja Saul. Raja Saul nggak boleh lagi jadi raja buat Israel. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih kesalahan yang dibikin sama Raja Saul sampai Tuhan itu kecewa sama Raja Saul? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, Raja Saul itu siapa? Nathan? Perhatiin ya. Ya, Raja Saul itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Raja Saul kenapa? Tidak taat kepada perintah Tuhan. Makanya Tuhan kecewa sama Raja Saul. Makanya Tuhan mau mencari pengganti Raja Saul. Ingat ya, raja pertama Israel namanya Raja Saul. Oke? Nah, akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Samuel. Nabi siapa? Nabi Samuel. Nah, menyuruh Nabi Samuel untuk mencari pengganti Raja Saul. Nah, jadi akhirnya Nabi Samuel pergilah kepada seorang yang bernama Isai. Namanya siapa? Isai itu punya anak banyak. Nah, jadi akhirnya Nabi Samuel disuruh Tuhan, coba kamu pergi ke Isai, cari salah satu anaknya untuk dijadikan raja. Tapi bukan kamu yang pilih, aku, Tuhan yang mau pilih siapa yang akan dijadikan raja. Jadi pergilah si Nabi Samuel ini kepada Isai. Terus dia datang lihat anaknya yang pertama. Terus ketika Nabi Samuel ini lihat anaknya yang pertama, terus si Samuel bilang, kayaknya yang ini nih yang bakal jadi raja yang Tuhan pilih. Karena dia lihat dia tinggi, dia kelihatannya kuat, cocok untuk jadi raja. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan yang itu, aku enggak pilih dia. Kamu jangan hanya lihat fisiknya aja, mentang-mentang dia tinggi, dia kuat, terus kamu pikir dia jadi raja. Enggak gitu. Nah, akhirnya Nabi Samuel lihat lagi anak-anaknya Isai yang lain. Yang pertama lewat, Tuhan bilang, bukan yang itu. Yang kedua lewat, Tuhan bilang, bukan yang itu juga. Yang ketiga lewat, bukan yang itu juga. Sampai 7 anaknya. Berapa anaknya? 7 anaknya lewat, Tuhan bilang, bukan yang itu. Terus akhirnya, aduh bingung dong, yang mana dong anaknya Isai yang mau dijadiin raja? Akhirnya Samuel tanya sama Isai, masih ada nggak anakmu yang lain? Terus Isai bilang, ada, tapi dia lagi menggembalakan embe itu apa? Domba, kambing domba, betul.
Jadi anaknya Isai yang terakhir itu tuh lagi menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, jadi Nabi Samuel bilang, coba kamu panggil itu anak kamu yang terakhir, suruh dia ke sini. Akhirnya datanglah Daud. Ketika Daud datang, Samuel lihat dia itu masih seperti anak kecil. Kulitnya kemerah-merahan. Siapa di sini yang kulitnya masih kemerah-merahan? Ya, jadi kulitnya tuh kemerah-merahan. Terus dia ganteng. Terus apalagi matanya bagus gitu. Nah, tapi siapa yang ngerasa matanya bagus di sini? Coba. Ih, matanya bagus. Semua kita matanya bagus. Ciptaan Tuhan matanya bagus-bagus ya. Nah, jadi setelah Samuel lihat itu, terus Tuhan bilang, itu dia. Samuel urapilah dia untuk menjadi raja. Kira-kira siapa orang itu? Daud, betul, pinter. Nah, jadi ketika Samuel lihat Daud, Tuhan langsung bilang, itu dia orangnya. Urapilah dia untuk menjadi raja. Nah, padahal kalau dilihat-lihat, Daud itu kecil. Yang gede itu abang-abangnya. Coba tadi yang Lause bilang, yang pertama, anaknya yang pertama, dia itu tinggi, kelihatannya kuat, lebih cocok untuk jadi raja. Tapi kenapa si Daud yang kecil, yang kemerah-merahan, terus Tuhan bilang dia jadi raja. Nah, adik-adik, coba ya, Tuhan bilang sama Nabi Samuel, yang tadi Lause bilang, kamu tuh jangan lihat fisiknya aja, jangan lihat gara-gara dia tinggi, dia kelihatannya besar, kuat, tapi dia tidak dipilih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menilai orang untuk dipakai Tuhan berdasarkan fisiknya aja. Tapi Tuhan melihat melihat apa? Hati yang gimana? Gembira. Hati yang gembira. Ya, jadi Tuhan itu melihat hati yang beriman kepada Tuhan. Emangnya Lause tahu dari mana kalau Daud beriman kepada Tuhan? Nah, sebenarnya Lause pengen bikin lomba gitu sih buat adik-adik buka Alkitab, ternyata kalian nggak pegang Alkitab. Tapi Lause mau bacain dari, bentar ya. Nih, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke 37. Dengerin baik-baik. Ayo, dengerin Lause. Dengar ya, di sini dibilang gini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, orang Filistin ini siapa? Orang Filistin itu adalah musuh orang Israel. Nah, di situ kita bisa melihat apa? Daud mengandalkan Tuhan. Daud bilang, ketika aku menghadapi singa dan beruang yang seram, aku aja bisa dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan aja menolong aku, apalagi untuk melawan musuh-musuhku. Itu artinya Daud mengandalkan Tuhan. Daud beriman kepada Tuhan. Nah, makanya dari situ Tuhan melihat hatinya Daud. Anakku Daud ini beriman kepadaku, jadi aku mau memilih dia untuk menjadi raja bagi Israel. Nah, kemudian karena Daud beriman kepada Tuhan dalam hidupnya, Tuhan tuh jadi suka gitu sama Daud gitu. Bukan hanya suka, akhirnya Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja. Pinter. Nah, habis itu Roh Tuhan, karena nih ya denger ya, karena Tuhan udah suka nih sama Daud dan memilih Daud untuk menjadi raja, akhirnya apa yang Tuhan lakukan kepada Daud? Tuhan memberikan rohnya kepada Daud. Nah, emangnya kalau udah diberikan roh Tuhan kepada Daud, emang Daud jadi apa? Daud menjadi raja yang hebat, menjadi raja yang berguna di hadapan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, dari Daud, dengerin Lause ya. Dari Daud kita tuh belajar, kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, kalau misalnya kita beriman kepada Tuhan,
mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan. Siapa yang jawab roh tadi? Pintar. Kamu namanya siapa? Siapa? Jonathan. Oke, Jonathan. Kamu pintar ya. Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Kalau Tuhan memberikan rohnya kepada kita, kalau kita apa? Beriman kepada, percaya kepada. Nah, terus kalau misalnya Tuhan udah memberikan rohnya kepada kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita juga bisa menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan. Tapi bukan cuma di hadapan Tuhan, tapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Coba, lo semua tanya, kamu paling sayang sama siapa? Sama mami. Kamu paling sayang sama siapa? Mama. Kamu paling sayang sama siapa? Mami. Lo yakin pasti kalian semua punya orang yang paling kalian sayangi dalam hidup kalian. Nah, kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi berguna bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga buat orang-orang yang kita sayangi. Buat mami, buat papi, buat teman-teman, buat orang-orang yang kalian sayangi. Dengerin Lase ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Misalnya nih, sebelum pergi ke sekolah. Siapa yang sebelum pergi ke sekolah doa dulu? Kamu, siapa lagi yang berdoa sebelum pergi ke sekolah? Benar. Siapa lagi yang doa sebelum pergi ke sekolah? Kenapa kita harus berdoa? Berdoanya di sekolah, di kelas. Oke. Kenapa? Pamit. Oh gitu. Nah, kenapa kita harus berdoa sebelum kita pergi ke sekolah? Disertai Tuhan. Terus kamu? Dilindungi dari kecelakaan. Nah, kalau kita berdoa sama Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan. Tuhan, tolong supaya aku dilindungi dalam perjalanan ke sekolah. Betul nggak? Nah, habis itu selain pergi ke sekolah, kalau misalnya sebelum belajar, siapa yang sebelum belajar berdoa? Berdoa supaya apa kalau belajar? Supaya diberi kepintaran, supaya bisa mengerti pelajaran yang dipelajari. Terus apa lagi? Kalau misalnya sakit, siapa yang berdoa sama Tuhan kalau sakit? Kamu juga berdoa, coba kamu berdoa supaya apa kalau sakit? Supaya cepat sembuh. Terus apalagi kalau misalnya papa sakit atau mama sakit, kita juga bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan papi, sembuhkan mami. Itu artinya kita percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, jadi dari sini kita harus bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan. Salah satu cara yang cukup mudah untuk kita lakukan dalam sebagai bentuk kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Ketika kita berdoa kan kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong Nathan, Tuhan tolong Alden, Tuhan tolong siapa lagi? Kamu namanya siapa? Siapa? Ara. Tolong Ara, tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Jadi adik-adik, nah setelah kita selesai dari sekolah minggu ini, Lause berharap supaya adik-adik semakin mengandalkan Tuhan dengan semakin rajin berdoa, beribadah juga. Tapi di dalam beribadah kan kita ada berdoa. Nah oke, gitulah ya cerita tentang Raja Daud. Jadi Raja Daud bisa menjadi seorang raja karena Tuhan yang pilih dia. Kenapa Tuhan pilih dia? Karena dia beriman dan percaya kepada Tuhan. Dia memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Jadi siapa yang mau seperti Daud? Pengen jadi raja? Boleh. Kamu gak mau seperti Daud? Mau? Angkat tangan dong. Nah, oke. Jadi, setelah mendengarkan cerita Lause ini, Ayo coba. Lause punya 2 pertanyaan.
Dua-duanya kalau ada yang bisa, maksudnya satu-satu ada yang bisa jawab akan dapat hadiah dari Lause. Oke? Jadi dengar baik-baik pertanyaannya ya, dengar baik-baik. Oke? Tadi kan Lause cerita, ayo dengerin Lause. Tadi kan Lause cerita, raja pertama Israel itu namanya kan Saul. Nah, kenapa Tuhan mau cari penggantinya Saul? Tunggu, gini, peraturannya adalah angkat tangan, nanti Lause tunjuk baru jawab ya. Oke, ulang. Tadi kan Lause bilang, bukan Lause yang bilang, Alkitab bilang, kalau Saul itu adalah raja pertama Israel. Tapi kenapa Tuhan mau menggantikan Raja Saul? Coba angkat tangannya. Iya, oke, coba jawab. Kenapa? Karena tidak taat pada Tuhan. Oke, mana? Ya. Nah, thank you Lause. Ding ding. Oke. Satu pertanyaan lagi yang terakhir. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik ya. Tadi, apa alasannya kenapa akhirnya, padahal kan anaknya Isai banyak tuh. Terus badannya tuh lebih bagus, lebih cocok untuk jadi raja. Terus si Daud ini tuh kayak masih kecil, masih kemerah-merahan. Tapi kenapa Tuhan pilihnya Daud untuk jadi raja ya? Coba angkat tangan. Kamu, kenapa? Karena Daud kuat dan hebat. Bukan. Ini, kamu? Coba suaranya gede, dengerin. Karena dia beriman kepada Betul. Oke, jadi 2 pertanyaan tadi. Coba. Mau ke toilet? Ya, itu ikut sama Lause Ruli. Oke. Coba minta siapa? Nathan sama kamu siapa? Christina. Sela. Jauh banget. Ayo coba maju ke depan dulu berdua yuk. Coba tadi kan Lause kasih pertanyaan. Coba kalian sebutin ulang pertanyaan dan jawabannya. Ingat gak tadi Lause tanya apa terus kamu jawabnya apa? Kenapa? Apa? Saul, tentang Saul. Coba dengerin pokok Nathan, coba. Raja Saul Digantikan. rajanya. Iya, terus. Karena tidak taat sama Tuhan. Coba. Jadi Raja Saul digantikan jadi raja karena Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Tunggu. Terus kamu tadi pertanyaan Lause apa? Jawaban kamu apa? Daud dipilih Tuhan menjadi raja karena Daud Coba ulang ya, ikutin Lause. Ayo dengerin ya. Coba kamu ikutin Lause ya. Tuhan memilih Daud menjadi raja karena Daud punya hati yang beriman kepada, ya pintar ya, silakan duduk. Terima kasih. Oke, adik-adik, walaupun kalian yang lain nggak dapet hadiah dari Lause, tapi Lause yakin kalian mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Kalian semua anak-anak yang hebat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi seperti Daud yang beriman
mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada 16 ayat 3 saat Tuhan Yesus, kami mau pulang. Berkati kami dari perjalanan, dari sekolah minggu sampai di rumah. Tuhan juga berkati mama papa, ayah bunda, oma opa, dan lain-lainnya. Kami berikan Tuhan, beri kami kesehatan supaya bisa datang ke sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus,